Ya sekarang gini aja, kalau nggak bisa nafkahin, dia ngapain nikah sama saya? Dia datang dari Medan itu nggak bawa harta, terus kemana-mana, ke Bali segala macem, semua dari saya. Yang nggak ngasih nafkahnya kapan gitu loh? Bingung saya gitu loh. Iya, saya baru gitu. Saya cuma bisa bilang gini, dia jago acting aja udah. Actingnya jago banget, gitu aja. Itu saya udah bilang, harta gono gini udah kamu pakai aja. Karena saya kasihan. Dia nggak ada siapa-siapa di sini. Orang tua, adik, kakak, om, segala macem itu nggak ada yang mau merhatiin dia. Makanya saya relakan semua. Itu. Nah, dia seneng lah. Rumah, mobil, deposito semua gitu loh. Nah, jadi eh, nggak ada masalah. Makanya dia seneng-seneng aja kan. Oke. Nah, kemarin saya melihat ada beberapa kejadian, terus berapa tahun juga sama anak saya juga kurang perhatian gitu ya. Makanya saya gugat. Soalnya kalau saya sekarang emang mau gugat, ya dari dulu lah saya gugat. Kenapa mesti baru 2026? Itu loh. Dan saya gugat juga kan bukan buat saya. Jadi kalau umpamanya ada rumah itu dinotariskan nanti umur 18 tahun menjadi hak anak, nama anak saya. Terus di tabungan juga deposito anak sama saya. Kan harusnya dia menyetujui ya, mendukung lah, mensupport gitu loh. Nah jadi ya gitulah tadi gitu loh, alotnya tuh biasanya dia ada kewajiban kamu dong gitu gitu. Nah saya bilang ini apa namanya harus ada bahan dia, saya ngerti. Ya udahlah, yang gitu kita deadlock aja, saya bilang gitu. Ya sekarang gini aja, kalau nggak bisa nafkahin, dia ngapain nikah sama saya? Gitu loh. Dia datang dari Medan itu nggak bawa harta. Dia 19 tahun kuliah, saya nikahin. Dari sebelum nikah saya taruh di apartemen saya. Habis itu nikah di rumah saya. Terus keluar negeri. Terus kemana-mana, ke Bali segala macam. Semua dari saya. Yang nggak ngasih nafkahnya kapan gitu loh? Bingung saya gitu loh. Katanya Oh, berarti ngasih harta nafkahnya setelah bercerai, Bang. Katanya setelah bercerai nggak pernah ngasih nafkah ke anak. Pendidikan yang 5 juta itu Ya, nggak ngasih, Bang. jadi itu yang saya bilang tadi. Kan ada harta gono gini nih, ya kan? Nah, itu 13 miliar itu cukup lah. Iya dong. Mau sampai anak saya nikah juga dia cukup. Sekolah di luar negeri cukup. bunuh diri atau Iya, dinominalnya sebesar 13 iya miliar, Pak. gitu. Ada buktinya semua kayak itu. Ada, karena saya menawar rumahan, rumah 300 meter dari 10 juta 13 juta saya tawar menjadi 10 juta. Akhirnya 10 juta 300 itu saya yang nawar. Nafkahin lagi tiap bulannya ada yang Udah pernah ngomong. Karena waktu pas cerai saya udah ngomong, kamu ambil gitu. Udah ngomong gitu loh. Makanya kan nggak ada apa-apa selama 5 tahun ini. Oh, Baru hari ini kan dia ngoceh. Dari mulai 2017 ke 2026 kan nggak ngoceh-ngoceh di media. Ada nggak? Saya tanya. Coba. Baru ini kan dia ngoceh. berarti 13 M kalau boleh tahu apa Karena aja sih, Bang? ya ada mobil dikuasain sama dia semua kan. Ada deposito. Ada ya rumah yang Jakarta itu. Itu tadinya atas nama Abang semua terus dibalik nama ke Clara atau Wah, gimana? ke Clara dulu. Oh. Clara dulu. Gitu loh. Jadi ya sekarang logikanya gitu aja lah. Dia datang ke Medan, dari Medan itu nggak bawa apa-apa. Gitu loh. Sekarang kalau pernah denger di mana tuh, Rumpi kalau nggak salah ya, acara Rumpi, kan dia pernah ngomong dulu tuh, usaha dia ekspor impor kan, itu usaha saya, gitu loh, bukan usaha dia, ekspor impor ikan,
Tuh, tanya aja gitu loh ke siapa Feni Rose ya gitu loh. Waktu kapan dulu. Nah di situ kan dia kalau ditanya belajar dari mana gitu kan bisnis ini, dia kan nggak pernah mau ngakuin saya. Dia bilang saya belajar dari temannya istri saya, suaminya teman saya gitu. Tadi yang dituntut di dalam apa sih bang? Mungkin bang apa Tara bang? Apa aja yang dituntut di dalam sehingga deadlock? Ya karena udah dipanggil Komnas kan harus ada yang di bahannya. Karena udah malu. Anak dilarang ketemu itu nggak boleh. Selama berapa lama nggak boleh Udah ketemu 6 bulan. anak? 6 bulan nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu saya. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Di situ anak saya pernah voice note ke saya. Ya. Papi Dino kangen. Mau ketemu papi tapi dilarang sama mami. 365 hari lagi. Apa saya mau bunyiin suaranya? Boleh bang. Iya bang. Jadi biar nggak, Iya. ini kan termasuk pembunuhan karakter ya Bang. Iya. Alasannya sendiri kenapa itu bang nggak boleh ketemu ayahnya bang? Ya karena gugatan itu 2025 Oktober 23 saya gugat. 5 tahun ke belakangnya sebelumnya nggak apa-apa. Saya jalan-jalan aja sama dia. Berarti ninggalin berapa anak bang? Kalau bang? Satu ya. ya dengerin ya. Aku gak boleh sama mami karena mami katanya 365 hari. Ini contoh foto-foto waktu Ya, tapi dia bisa komunikasi lewat voice note dari apa siapa? ya ini dari 2022 saya bisa ketemu kan tuh. Tuh 2000 berapa nih tuh. Oh iya. Bersama saya terus tuh. Ya kan tuh. Tuh. Nah, jadi pas 2023 mau saya 23 Oktober 2025 itu saya gugat. Nah, di situ ada WA-nya bahwa saya nggak boleh ketemu lagi sama anak saya. Itu. Dan pembantu itu kalau ketahuan dipecat. Itu makanya selalu pembantu itu kalau habis chat sama saya atau babysitter hapus-hapusin data-datanya. Om, ini kan termasuk pembunuhan karakternya Om, kita bohong lah. Dikatakan pembunuhan. Kalau buat laporan nggak sih Om? Terkait informasi palsu, pencemaran nama baik. Pembuatan kriminalnya banyak sebenarnya. Saya belum buka aja. Di sini ada berkas setumpuk mengenai perbuatan-perbuatan kriminal. Belum saya buka aja. Banyak. Gitu. Salah satunya apa bang? Kalau boleh tahu bang? Waduh, ketahuan nanti dia tutup. Tapi kalau secara psikologis nih Bang, bahaya juga dong berarti. Di depan terlihat adem. Iya, saya baru. Saya cuma bisa bilang gini, dia jago acting aja udah. Actingnya jago banget, itu aja. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.